Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Sagri Pramudisudoro dan pada hari ini di dalam Deep Talks kita kedatangan tamu baru, Bapak Anis Masruri. Nah, dia sebagai salah satu pelopor dari ilmu perpustakaan dan juga sebagai salah satu dosen yang mengajari dalam katalogisasi dan klasifikasi. Dan pada hari ini Pak, kita kan ingin membahas tentang itu meningkatkan peran perpustakaan perguruan tinggi dalam penelitian. Nah, ini menurut Bapak bagaimana itu? Oke, terima kasih ya sudah datangkan pada acara yang bagus ini. Ya. Saya kira pertanyaannya bagus sekali ya. Perpustakaan memang menjadi fungsi ya, menjadi fungsi atau menjadi pusat penelitian seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Nah, sebagai pusat penelitian, artinya perpustakaan itu harus bisa menyediakan sumber informasi, jelas ya, karena penelitian sekarang tampaknya tidak bisa jalan tanpa sumber informasi. Penelitian juga mengharuskan ada satu kontinuitas keberlanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya itu bisa didapatkan melalui perpustakaan. Nah, jadi di samping menyediakan informasi, perpustakaan juga punya peran untuk menyimpan khazanah budaya manusia, termasuk juga hasil-hasil penelitian yang nanti akan digunakan sebagai pijakan untuk penelitian eh, selanjutnya, sehingga nanti ada semacam siklus ya, bahwa penelitian itu bersumber dari penelitian, nanti akan menghasilkan penelitian lagi dan kemudian bisa muncul pengetahuan. Nah, jadi luar biasa perannya kalau kita bicara peran perpustakaan sebagai pusat penelitian, apalagi di perguruan tinggi. Ya, konsep pendidikan di perguruan tinggi itu tidak hanya mempelajari pengetahuan, tidak hanya learning knowledge, tapi juga create, menciptakan knowledge, menciptakan pengetahuan. Nah, menciptakan pengetahuan itu hanya bisa didapat melalui proses-proses penelitian. Nah, jadi benarlah perpustakaan dianggap sebagai jantung, ya, sebagai jantung dalam proses pembelajaran, sebagai tidak hanya sebagai center for learning, tapi juga center for research dan sebagainya. Saya kira itu. Hmm. Oh, jadi kalau menurut Bapak sendiri kan itu sebagai jantungnya dari penelitian ya kan Pak. Tapi itu kalau saya boleh tanya nih ya Pak, itu bedanya berbeda dari perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, khusus itu apa ya Pak? Dan hubungannya sama riset tadi itu? Oke, jadi penelitian itu kan ada di masyarakat ya, ada di mana-mana. Ya di masyarakat umum itu juga ada penelitian, di perguruan tinggi juga ada, di perpustakaan khusus juga ada. Sebetulnya dari sisi apa namanya ya, fungsi perpustakaannya sama. Yang membedakan itu hanya bagaimana perpustakaan menyediakan informasi. Kalau perpustakaan umum artinya perpustakaan harus bisa menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau perpustakaan khusus itu terbatas karena biasanya perpustakaan khusus mempunyai pemustaka atau pengguna yang spesifik, yang terbatas, tidak pada bidang-bidang tertentu ya, sehingga sumber informasi yang dibutuhkan tentu saja bidangnya terbatas, hanya satu bidang, misalnya penelitian, misalnya perpustakaan kependudukan misalnya ya. Artinya yang disediakan ya sumber-sumber yang berkaitan dengan kependudukan. Nah, kalau perguruan tinggi lain ya, karena perguruan tinggi kan banyak bidang yang dikaji, banyak fakultasnya, banyak program studinya, sehingga dari sisi sumber informasi yang harus disediakan, tentu meskipun masih tetap lebih terbatas dari perpustakaan umum, tapi tentu saja lebih lebih banyak dari perpustakaan khusus ya, dan harus mendalam ya, karena kayak tadi perpustakaan harus bisa mendukung tercapainya pengembangan keilmuan yang ada di masing-masing prodi gitu. Hmm. Jadi kemudian juga dari sisi layanannya, kalau umum berarti dia harus melayani seluruh lapisan masyarakat ya, di mana perpustakaan umum itu berada. Kalau di perpustakaan khusus ya terbatas pada
orang-orang yang memang dilayani di bidangnya masing-masing. Nah, kalau perguruan tinggi berarti yang menjadi pengguna potensial adalah sivitas akademika yang tentu lebih banyak bidangnya, sehingga mau tidak mau perpustakaan perguruan tinggi harus bisa melihat siapa saja sebetulnya yang menjadi target layanan, ya, sehingga nanti yang disediakan bisa sesuai gitu. Jadi persamaannya ada, tapi perbedaannya juga ada. Pada titik tekan apa bidang yang dikembangkan, informasi yang disediakan, serta masyarakat atau pengguna yang dilayani. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya saya sendiri penasaran sih apa ya. Ini kan aspeknya kalau salah satu tadi itu kan perpustakaan perguruan tinggi itu lebih banyak kajiannya begitu Ya. Pak. Tapi menurut Bapak sendiri itu ada aspek-aspek lainnya nggak Pak dalam itu yang mendukung perpustakaan perguruan tinggi tadi jadi lebih unggul untuk penelitian dibanding sama yang tadi semua itu Pak? Oke, jadi kalau kita bicara aspek ya, sebetulnya kita bisa melihat eh, unsur atau komponen perpustakaan ya. Perpustakaan itu kan ada dua hal, ada tangible, ada intangible. Kalau tangible berarti itu bukti fisik, sesuatu yang bisa dilihat gitu kan. Nah, kalau intangible itu berarti yang tidak bisa dilihat. Nah, dalam kaitannya bagaimana perpustakaan bisa menjadi pusat ya penelitian, ya tangible-nya ya satu dari wujud sumber informasi. Nah, karena penelitian itu yang paling penting sekarang kan adalah kemutakhiran, maka koleksi yang harus disediakan oleh perpus itu adalah koleksi yang jenisnya jurnal. Jurnal ya, karena jurnal itu kan perkembangannya cepat. Proses untuk penerbitannya juga cepat. Lain dengan buku. Kalau buku itu lama sekali. Ya, proses membuat buku itu bisa bolak-balik dari pengarang ya, nanti reviewer gitu kan, nanti masuk penerbit, di penerbit juga masih ada proses yang lama bolak-balik sehingga untuk terwujudnya sebuah buku itu tidak mesti 1 tahun selesai. Kalau jurnal itu tergantung frekuensi terbitnya ya, ada jurnal yang terbitnya yearly ya, tahunan, tapi ada dua kali dalam setahun, sehingga prosesnya lebih cepat dan lebih mutakhir. Sehingga untuk penelitian secara fisik yang harus disiapkan itu adalah koleksinya. Banyak koleksi sebetulnya, tapi yang diutamakan ya tentu saja jurnal. Baik itu jurnal yang cetak maupun apalagi sekarang yang harus elektronik. Di samping itu juga masing-masing perpustakaan perguruan tinggi saya kira punya repositori ya, hasil karya sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, peneliti di perguruan tinggi itu, yang kemudian bisa menjadi pijakan, membuat menjadi kerangka tinjauan pustaka ya, yang menjadi dasar dia akan melakukan penelitian selanjutnya. Aspek yang lain jelas sarana ya, bagaimana perpustakaan bisa menyediakan tempat yang nyaman untuk melakukan penelitian, gitu kan? Tidak hanya sekedar menyediakan koleksi, tapi juga ruangan, dan syukur-syukur ada ruangan-ruangan khusus yang disediakan untuk para peneliti yang terkadang membutuhkan ketenangan, ya. Seperti di perpus kita itu sudah ada carrel room, ya, ada ruang khusus, ya, tapi masih terbatas, sehingga untuk bisa memenuhi semua kebutuhan itu jelas perlu ada pengembangan. Kemudian juga sistem layanan, bagaimana kebutuhan para peneliti itu bisa dipenuhi. Misalnya proses untuk mencari informasi. Tidak semua orang loh bisa mencari informasi yang tepat. Meskipun sekarang media sudah sangat banyak ya, tapi tidak semua orang bisa mencari informasi secara akurat. Nah, sehingga diperlukan sistem yang bagus, sistem temu kembali yang bagus, dan tidak kalah pentingnya adalah pustakawan yang mengelola informasi, ya tidak hanya sekedar menyajikan, tapi syukur-syukur bisa menerangkan, bisa menjelaskan, dan bisa menunjukkan di mana informasi itu berada. Jadi kalau ditanya aspek apa saja begitu yang perlu disiapkan oleh perpus sebagai pusat penelitian, ya tadi aspek fisik, aspek yang tidak fisik, intangible, yaitu informasinya gitu. Dan informasi itu sekarang tidak hanya harus dimiliki. Nggak mungkin ya sebuah perpustakaan itu bisa mempunyai informasi yang sangat banyak gitu. Jadi harus kalau kita membaca bukunya Evans misalnya ya, ada
dua paradigma dalam menyajikan informasi. Yang pertama adalah paradigma ownership atau kepemilikan, yang kedua adalah akses. Yang penting bisa menunjukkan di mana informasi itu berada ketika dibutuhkan untuk penelitian. Baik-baik. Siap ya Pak, tadi kan sempat ngomong sedikit tentang online atau enggak dari yang fisikal gitu bedanya. Sekarang kan apalagi kalau generasi sekarang gitu ya, bahkan males banget ke perpustakaan, males keluar rumah gitu. Mending dari online. Kira-kira apa ya Pak yang buat mendorong mereka, yang bisa buat mendorong mereka gitu mau ke perpustakaan secara langsung gitu untuk penelitian begini? Oke, jadi saya paham ya situasi kondisi anak-anak sekarang ya dengan zaman dulu ya ketika melakukan penelitian. Kalau dulu memang ya kembali ke zaman saya ya, ketika zamannya belum online, semuanya masih cetak. Jadi kalau mau meneliti itu harus menyediakan sumber sangat banyak, bahkan berserakan di depan kita, di meja kita tuh buku harus buka semua, jurnal harus buka semua. Sekali itu ditutup, udah hilang ya jalannya penelitian. Nah sekarang dengan adanya online memang ini memudahkan ya, memudahkan kepada bagi para mahasiswa maupun peneliti. Cuma tadi kalau pertanyaannya gimana mereka yang malas datang ke perpus, ya mau tidak mau perpustakaan harus punya inovasi ya. Tidak hanya sekedar menunggu datangnya pemustaka, datangnya mahasiswa ke perpus, tapi bagaimana perpustakaan bisa ibaratnya jemput bola, mendatangi para pemustaka. Tentu saja tidak bisa mendatangi dengan menjajakan buku satu-satu ya, nggak bisa kan, waktunya juga terbatas, tenaganya juga terbatas. Jadi mau tidak mau sekarang sudah tidak bisa lagi menolak dengan adanya sumber-sumber online, buku-buku digital yang formatnya bisa PDF, bisa yang lain, yang bisa didistribusikan pada para pemustaka, para mahasiswa yang maunya hanya duduk begitu ya, tidak mau pergi karena mau suasana panas macam-macam. Mereka inginnya ya udah duduk seperti di surga ya. Jadi inginnya apa-apa datang semua, termasuk juga sekarang. Ya, ini kan ibaratnya suasana masa depan ya, suasana di akhirat katanya kan. Jadi kita ingin apa-apa datang sendiri. Begitu juga untuk para peneliti yang ingin mencari buku, inginnya bukunya datang, inginnya sumber informasinya datang. Jadi mau tidak mau, sekali lagi perpustakaan punya inovasi layanan. Bagaimana agar informasi yang ada di perpus itu bisa sampai ke tangan pembaca yang ada di kamar-kamar yang tidak mau bergerak, ya, seperti itu ya. Jadi itu strateginya. Nah, tentu saja harus berpikir karena tidak semua buku cetak itu ada versi online-nya. Kadang-kadang perpustakaan bisa membeli buku online, membeli buku digital, melanggan jurnal elektronik gitu ya. Tapi kan tidak semua buku dilahirkan dalam wujud digital. Ada buku yang dilahirkan tetap dalam versi cetak misalnya. Nah, itu kan tidak bisa dialihfungsikan menjadi digital tanpa sepengetahuan yang mempunyai hak cipta. Itu bisa melanggar hak cipta. Sehingga minimal perpustakaan bisa menunjukkan buku-buku atau sumber informasi yang ada di perpus yang tercetak. Ya, tentu saja melalui media digital, media online ya. Ketika pemustaka itu memerlukan buku tersebut, dia bisa datang ke perpus. Sehingga mahasiswa atau pemustaka yang datang ke perpus itu sudah yakin dulu bahwa sumber informasi yang diinginkan itu ada. Jangan sampai datang ke perpus capek-capek, panas-panas, zong lah itu. Nah, untuk itu perlu ada sistem temu kembali informasi yang bagus. OPAC misalnya, Online Public Access Catalog, yang harus bisa diakses kapanpun, dari manapun. Dan juga harus ada informasi ketersediaannya. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan kepemilikannya, tetapi juga harus menunjukkan atau memberikan informasi bahwa sumber itu ada. Sehingga sekali lagi mahasiswa yang datang tidak kecewa. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh perpustakaan saya kira. Dan saya kira sekarang sudah banyak perpustakaan seperti itu. Ya, karena semua OPAC itu sudah rata-rata sudah online lah, bisa diakses dari manapun. Meskipun ada yang memberikan informasi ketersediaan, ada yang tidak. Seperti itu. Menurut Bapak sendiri ini perpustakaan maju depan ini bisa jadi digital semua nggak Kak? Atau semua kalau harus fisikal terus Pak? Enggak, saya kira sekarang memang sekarang arahnya itu kan paperless ya. Iya. Tidak menggunakan kertas. Tapi perpustakaan sebesar apapun itu tidak bisa meninggalkan
semua bentuk paperless, semua bentuk kertas. Karena tadi tidak semua koleksi, tidak semua buku, tidak semua jurnal bentuknya elektronik, bentuknya digital. Meskipun ada penerbit-penerbit yang sudah membuat versi 2. Dia menerbitkan cetaknya sekaligus menerbitkan digitalnya atau elektroniknya. Seperti di Gramedia lah. Kalau saya ke Gramedia itu kadang-kadang, mohon maaf ya, ini menyebutkan nama nggak apa-apa saya kira ya, karena itu contoh yang real gitu ya, contoh yang real ya. Bukan berarti saya punya hubungan di sana, tapi kadang-kadang saya bisa beli buku cetaknya, kadang-kadang bisa beli buku versi digitalnya. Bayarnya sama. Itu hanya kalau buku cetak bisa dibawa kemana-mana, tidak membutuhkan penerangan, tidak membutuhkan sistem, jadi lebih enak gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah semua bisa bentuk digital, saya kira upaya itu bisa dilakukan oleh Perpus ya, yang memang yang memang itu tanggung jawab Perpus sendiri dan institusi. Tapi kalau yang berhubungan dengan tanggung jawab orang lain, hak orang lain, ya tergantung hak orang lain itu. Kayak tadi buku ya, kalau memang ada versi digitalnya, perpustakaan bisa beli. Tapi kalau penerbit itu nggak menerbitkan digitalnya, ya tetap tidak bisa. Sebab proses untuk digitalisasi tanpa adanya izin itu sudah melanggar hak cipta. Saya kira itu. Tapi untuk kembali ke tadi, kita fokus utama tadi kan penelitian ya kan Pak? Iya. Jadi kalau buat perpustakaan seperti tadi itu ya, kalau para pustakawannya itu ada role-nya nggak Pak? Ada lakukan buat membantu itu nggak Pak kira-kira? Oke, ya. Jadi kalau ditanya itu ya, role atau peran perpustakaan maksudnya, peran pustakawannya ya. Iya. Ya harusnya ke situ ya. Perpustakaan atau pustakawan itu kalau kita melihat sejarah memang dulu hanya sekedar menyediakan koleksi ya, sifatnya pasif. Tapi sekarang pustakawan harus bisa berkolaborasi dengan profesi manapun, termasuk dengan para peneliti atau dosen yang meneliti atau mahasiswa yang meneliti. Cuma hubungannya itu nanti harus jelas ya, minimal setara lah, punya kesejahteraan ya, kesetaraan, kesejajaran gitu ya. Jadi pustakawan dalam proses penelitian itu bisa menjadi orang yang menunjukkan tadi sumber informasi yang dibutuhkan bagi para peneliti. Bisa juga untuk kalangan mahasiswa itu ya pustakawan bisa juga membimbing ya, tidak hanya sekedar menyediakan layanan, tapi juga harus bisa membimbing, mengajari para mahasiswa ya untuk menunjukkan di mana sumber-sumber informasi yang dibutuhkan untuk penelitian itu berada. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mencarinya. Ya, kalau misalnya mencari artikel jurnal, bagaimana mendownloadnya, kan tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa. Meskipun sekarang banyak yang bisa, tapi masih ada juga loh orang yang kebingungan bagaimana masuk ke pusat sumber informasi gitu. Nah, jadi pustakawan harus punya kemampuan itu ya. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya sekedar memberikan layanan pasif, tapi juga harus bisa terlibat langsung. Bahkan syukur-syukur pustakawan bisa menjadi peneliti pendamping. Peneliti pendamping bagi para dosen misalnya. Tentu saja ini harus dijadikan sebuah kebijakan dari pimpinan misalnya ya, ketika dosen atau peneliti di sebuah institusi itu melakukan penelitian misalnya, harus berkolaborasi. Nah, sekarang intinya bagaimana kolaborasi itu. Saya kira bisa itu. Jadi kalau sebenarnya kolaborasi tadi begitu ya, kalau kita ngomong perpustakaan gini ya, harus diajarkan begitu. Kalau saya sendiri, saya lihat kan ada ICT gitu misal, kenapa nggak ada ya kayak perpustakaan gitu mendingan ya. Tapi kalau dari dosen sebagai dosen sendiri gitu, diajarkan tidak ya tentang perpustakaan gini kepada mahasiswa-mahasiswanya? Oke, jadi sebetulnya untuk mahasiswa ya itu diajarkan oleh para pustakawan sudah. Di setiap awal tahun ajaran itu ada yang namanya user education ya, pendidikan pemakai ya. Jadi mahasiswa yang punya latar belakang bermacam-macam, kemampuannya, sosialnya, pendidikannya itu diajarkan bagaimana mereka memanfaatkan perpus, bagaimana mereka mencari informasi ya yang nanti diperlukan baik untuk kegiatan pendidikan termasuk juga kegiatan penelitian. Tapi kan itu hanya di awal ya. Sebaiknya nanti mungkin perpustakaan bisa membuat sebuah pengembangan ya. User education saya kira tidak hanya diberikan kepada mahasiswa baru ya, tapi
diberikan kepada mahasiswa yang mulai masuk mengambil metodologi penelitian atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah seminar proposal. Ya, karena jarak dari mahasiswa baru ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah metopen atau seminar itu sudah cukup lama. Khawatirnya mereka pada lupa kan begitu ya. Jadi nanti ada khusus user education untuk tingkatan advance. Nah, misalnya begitu. Seperti di UIN sini kan tuntutan dari pimpinan bagaimana para mahasiswa bisa menjadikan sumber-sumber internasional untuk referensinya kan gitu. Nah, sumber-sumber itu kan harus bisa dilacak. Nah, dan tidak semua atau belum semua pustakawan bisa melacak, sehingga tidak semua mahasiswa bisa melacak gitu kan. Sehingga pustakawan itulah yang menjadi kolaborator ya untuk bisa mencarinya. Nah, ini Bapak sebagai dosen udah selama 26 atau 27 tahun ini dalam sesi penelitian gini, Bapak itu ada kesusahan nggak, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang dosen itu kan mempunyai 3 kewajiban ya, 3 kewajiban utama. Yang pertama jelas kewajiban mengajar ya, kewajiban mengajar. Kemudian kedua kewajiban penelitian. Yang ketiga kewajiban pengabdian masyarakat. Nah, di antara 3 kewajiban itu, secara jujur saya katakan memang masih berat sebelah, belum imbang. Ya, belum imbang. Apalagi pada awal-awal saya mengajar di sini, karena dosennya itu masih sedikit ya, sehingga rasio antara dosen dan tugas mengajar itu belum berimbang. Sehingga setiap dosen bisa ngajarnya puluhan SKS yang menghabiskan waktu gitu ya. Padahal memang di samping mengajar itu harus meneliti. Nah, tapi memang sampai sekarang lah ya, penelitian masih bisa, hanya memang kalau ditanya kendala ya, kesulitannya yang pertama adalah membagi waktu. Membagi waktu ya, meskipun saya sadari bahwa penelitian itu menjadi salah satu kewajiban pula, tapi terkadang ketika dibandingkan dengan kewajiban mengajar masih berat mengajar. Sehingga kendala pertama kewajiban tadi membagi waktu ya, yaitu yang pertama. Yang kedua pendanaan. Iya, jadi anggaran itu salah satu kendala juga ya, karena meneliti itu kan harus terjun ke lapangan, harus banyak membaca buku yang tidak selalu ada di perpustakaan, terkadang harus kita beli gitu kan. Nah, anggaran pribadi untuk kegiatan penelitian itu tidak selalu ada, karena kita juga punya kebutuhan gitu kan. Nah, sebetulnya setiap institusi termasuk UIN ini itu sudah ada lembaga yang memang menangani kegiatan penelitian, tapi juga anggarannya terbatas, sehingga distribusi ya, anggaran yang ada untuk semua dosen yang mengajukan proposal penelitian itu tidak selamanya dipenuhi ya. Meskipun ada kriterianya, tapi kadang-kadang kriteria itu ya mungkin kurang begitu dipahami oleh semua. Itu yang kedua. Yang kedua ya, yang ketiga mencari sumber-sumber informasi, karena dalam penelitian itu kan dibutuhkan kemutakhiran ya. Nah, tidak semua sumber informasi yang kita perlukan itu ada di perpus, meskipun perpustakaan sudah berupaya untuk mengadakannya, tapi karena perkembangan ilmu setiap bidang itu banyak, kemudian perpustakaan di perguruan tinggi itu juga harus menanggapi dan menyediakan semua kebutuhan dari setiap prodi yang berbeda-beda. Setiap prodi aja dosennya, bidang keahliannya beda-beda. Jadi kalau dilihat perpustakaan luar biasa, tugasnya luar biasa beratnya maksudnya ya, karena harus bisa menyediakan sumber informasi dari fakultas yang berbeda-beda, dari prodi yang berbeda-beda, dari dosen yang bidang keahliannya berbeda-beda. Nah, begitu. Sehingga kalau misalnya saya ingin membutuhkan sesuatu pas tidak ada, berat juga ya untuk mengadakan sendiri, karena sekarang kalau misalnya membeli artikel sendiri itu sudah lumayan loh, satu artikel bisa $30. Iya, makanya kalau lembaga perguruan tinggi tidak menyediakan sumber informasinya, ya kita berat sekali. Iya, langganan jurnal elektronik kan itu juga tidak hanya puluhan, ratusan juta, bisa miliaran gitu, dan itu terbatas waktu. Jadi
Itu ya satu kendala saya ya. Secara pribadi mungkin orang lain tidak ya. Harus ya, mungkin orang lain tidak, tapi saya katakan saja satu membagi waktu terus terang ya. Ya, meskipun sudah tua juga, harusnya bisa memanage waktu, tapi kenyataannya ketika kita mendapatkan jumlah SKS setiap semester yang banyak kan repot juga. Yang kedua tadi tentang pendanaan, yang ketiga tentang apa namanya? Keterbatasan sumber-sumber referensi dan sumber informasi yang diperlukan. Yang keempat, ya ini proses untuk distribusi, mendistribusikan karya ilmiah kita agar bisa diketahui oleh semua orang, baik tingkatnya nasional maupun internasional. Ya misalnya tadi, bagaimana cara kita untuk apa namanya, mengirim artikel ke jurnal-jurnal yang bereputasi ya, itu kan juga prosesnya lama. Saya kira itu. Bapak sendiri kalau masa-masa tadi itu cara menanggapinya bagaimana, Bapak? Ya, menanggapi yang seperti apa maksudnya? Yang ketika tadi kan ada yang masalah dana misalnya gitu, Bapak cara menanggapi masalah dana itu Ya bagaimana? kita selama ini ya yang kita lakukan, kita terus mengajukan proposal penelitian ya ke lembaga yang berwenang begitu ya. Kita cari sponsor juga, atau kalau memang itu tidak goal semuanya karena lagi-lagi tidak selalu goal ya, kita siapkan anggaran sendiri. Tentu saja anggaran yang kita butuhkan jadi minimalis ya. Cakupan penelitiannya misalnya kita inginnya level nasional, ya kita turunkan level yang lebih bawah, bahkan bisa menggunakan studi kasus ya untuk per unit ya, tidak menggunakan apa namanya penelitian secara luas karena tadi keterbatasan anggaran. Tapi yang penting penelitian ini bisa dilakukan karena itu tetap kewajiban dari setiap dosen gitu ya. Baik kewajiban untuk kenaikan pangkat, kewajiban yang harus dilakukan untuk menciptakan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Seperti itu. Harus cost cutting gitu artinya ya, Pak? Harus gitu. Itu jadi mikir nih kalau zaman-zaman Bapak kayak gimana nih saya. Enggak, tapi tetap bisa. Tetap ada jalan menuju ke Roma. Kan gitu kan? Harus ada jalan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Siap. Meskipun nanti ada plan E, plan B, plan C, yang penting kita punya perencanaan. Sehingga Prosedurnya ngomongnya lah gitu. Nah ya betul, sehingga ketika rencana satu nggak bisa diwujudkan, ada rencana yang lain. Nah, begitu terus ya, karena hidup itu nggak pernah lurus. Air mengalir itu kan nggak pernah lurus, kadang-kadang banyak hambatan, tapi air tetap jalan, sehingga dia habis belok ke kanan, belok ke kiri, ketika ada batu besar ya dia bisa ngeloncat dan sebagainya. Iya. Air akan tetap mengalir, kan gitu. Yang satu lagi itu Pak, poin yang tadi kalau keterbatasan bahan riset gitu. Ya. Kita tuh biasa kalau Bapak itu ngambil dari dalam negeri doang atau luar negeri biasa ya Pak kalau buat riset seperti itu? Iya, jadi keterbatasan itu kan sekarang dunia global ya. Dunia global, jadi sumber informasi tidak hanya ada di di lokal ya. Informasi ada di mana-mana, bisa dicari di mana-mana. Yang penting itu setiap orang, kita mahasiswa, dosen itu harus punya kemampuan bagaimana mencari informasi gitu. Bagaimana mencari informasi. Oleh karena itu sekali lagi saya tadi sudah katakan bahwa ini kaitan dengan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Perpustakaan tidak hanya berparadigma ownership, yang penting memiliki, tidak. Bahwa kalau kita ingin memiliki, nggak akan mungkin ya, nggak akan mungkin dana yang dimiliki oleh perpustakaan itu bisa mengadakan semua sumber informasi yang sangat banyak, sehingga mau tidak mau harus membuat paradigma akses dan juga membuat jejaring. Misalnya perpustakaan UIN sini harus kerjasama dengan perpustakaan UGM ya, UPN, UNY gitu. Prinsip ini sudah lama sekali wacana ya, namanya ILL, Interlibrary Loan, pinjam antar perpus. Tapi prakteknya sampai sekarang belum maksimal gitu. Jadi harusnya sekarang setiap perpustakaan perguruan tinggi itu harus mulai melihat bahwa sumber informasi yang dimiliki itu nggak akan bisa memenuhi semua kebutuhan informasi sivitas akademikanya. Jadi harus kerjasama, Ya, ketika ada mahasiswa UIN datang ke UGM menemukan koleksi, itu kan nggak bisa pinjam, hanya baca di tempat atau sebaliknya. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh para perpustakaan, oleh para pustakawan, pengelola perpustakaan perguruan tinggi, gitu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan tadi bisa terpecahkan oleh setiap orang, gitu. Oke, tadi begitu kita sudah mempelajari kalau
perpustakaan itu hubungannya apa dan riset, cara apa aja aspek-aspeknya dalam perpustakaan, dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pustakawan untuk melakukan riset tersebut. Nah, sekarang ini pertanyaan langsung dari Bapak nih ya. Ini menurut Bapak ada saran atau ada apa ya, penglihatan ke depan ini bagaimana Pak nanti? Harapan begitulah. Oke, terima kasih ya. Jadi perpustakaan itu apapun jenisnya, termasuk perpustakaan perguruan tinggi, itu kalau bisa harus ibaratnya itu kalau di mall itu one stop shopping ya. Nah, perpustakaan harus bisa one stop service. Masuk ke perpus, semua layanan bisa tertangani. Nah, termasuk juga tugas atau peran perpustakaan sebagai pusat penelitian. Yang pertama, ya memang mau tidak mau perpustakaan harus berkembang, paradigmanya melihat perkembangan yang ada, baik perkembangan sumber informasinya yang sudah elektronik, perkembangan masyarakatnya, kebiasaan mereka, ketertarikan mereka harus dilihat. Pustakawan harus selalu secara periodik melakukan analisis masyarakat, analisis kebutuhan mereka seperti apa ya. Jadi pustakawan dan perpustakaan tidak boleh statis, harus dinamis, mengikuti perkembangan yang ada di sekelilingnya, terutama perkembangan ilmu pengetahuan, karena sekarang pengetahuan tidak lagi monodisiplin, tapi bisa interdisiplin bahkan multidisiplin. Nah, sehingga mau tidak mau pihak perpustakaan harus menyediakan sumber informasi yang selalu berubah gitu, agar kebutuhan-kebutuhan para peneliti, kebutuhan mahasiswa, kebutuhan dosen itu bisa tertangani, bisa terpenuhi dengan baik, sehingga mereka puas dan akan selalu datang ke perpustakaan, baik datang secara fisik maupun non fisik. Jadi jika ingin perpustakaan bisa menjadi sumber penelitian yang baik begitu ya, tidak kalah pentingnya adalah pustakawannya. Pustakawan harus menjadi pustakawan yang baik ya, yang berkompeten, yang memang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan gitu. Kemudian pustakawan juga harus bisa selalu mendidik pemakai literasi informasi gitu, agar masyarakat pemakai, masyarakat pengguna atau pemustaka itu bisa mencari informasi secara independen. Ibarat pepatah itu harus bisa mengajarkan, tidak hanya memberikan ikan, tapi bisa mengajarkan bagaimana cara mencari ikan. Karena ada satu peribahasa atau pepatah ya, if you give man a fish, he will eat for a single meal. But if you teach how to fish, he will eat for his life. Nah, saya kira itu jadi pustakawan harus bisa mengajarkan kepada para masyarakat yang dilayaninya bagaimana mencari informasi, tidak hanya menyediakan informasi. Sehingga konsep itu bisa menjadikan dasar mereka bisa belajar sepanjang hayat, karena informasi akan dibutuhkan selama hidupnya. Ya, setiap pada jenjang tertentu pasti butuh informasi, dan sebaiknya masyarakat bisa mencari informasi sendiri, informasi yang benar, yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira itu. Wah, Sani saran-sarannya terus apalagi ikan-ikan tadi itu sudah sangat bagus menurut saya. Jadi teman-teman, kita sudah belajar banget hari ini ya. Kalau perpustakaan itu gunanya apa dalam riset, tujuannya apa, aspek-aspeknya apa, peran-perannya itu apa, dan perbedaannya dan cara penggunaannya, bahkan dalam era-era sekarang yang sudah digital semua. Dan untuk sementara makasih banget ya Pak. Dan dari saya sendiri, terima kasih sudah menyaksikan Deep Talks. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat tinggal.